Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam renungan singkat pada hari ini, Jumat 16 Desember 2022. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk siang ini. Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan untuk menggali firman Tuhan, membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dosa kesalahan kami, supaya kami boleh layak memohon pimpinan Roh Kudus-Mu pada siang ini, Bapa, agar apa yang kami baca, kami pelajari, kami coba renungkan, boleh kami fahami dalam kehidupan kami, dan memampukan kami untuk melakukan isi firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi alat kasih Tuhan dan terus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa di surga, kepadamu kami berdoa di dalam nama Putramu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema renungan singkat pada hari ini adalah Aku Tetap Percaya Tuhan, dengan perikop Alkitab dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ke-30. Bapak Ibu dapat membaca bagian ini dengan secara keseluruhan, dan saya sudah membacanya dan saya akan membagikan. Ada dua kejadian di dalamnya. Yang pertama yaitu bagaimana seorang Raja Nebukadnezar membuat patung emas yang sedemikian bagus, sedemikian indah, mewah, dan megah, dan menuntut agar setiap orang dari seluruh suku bangsa tanpa terkecuali untuk menyembah patung yang dibuatnya. Dan tentu saja untuk menunjukkan bagaimana wibawanya dia sebagai seorang raja, dia harus berani untuk menghukum tanpa terkecuali setiap orang yang berani menentang perintahnya. Kejadian kedua yang kita soroti bahwa ada 3 orang pemuda, Sadrah, Mesakh, Abednego, yang tentu saja menolak untuk menyembah patung tersebut. Hal ini tentu saja membuat Raja Nebukadnezar begitu marah, begitu murka, begitu gerah, dan menyuruh Sadrah, Mesakh, dan Abednego untuk dimasukkan ke dalam api. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Tetapi kita melihat juga Bapak Ibu bahwa dalam kondisi seperti ini, bagaimana ujian iman terhadap Sadrah, Mesakh, dan Abednego boleh nyata terlihat. Kehidupan iman mereka yang pertama yaitu keyakinan mereka akan pertolongan Tuhan. Sebagaimana dapat kita baca dalam Daniel 3 ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Bagaimana Sadrah, Mesakh, Abednego bisa memiliki keyakinan yang begitu besar, keyakinan yang begitu tinggi akan pertolongan Tuhan? Hal yang kedua yaitu komitmen yang dimiliki Sadrah, Mesakh, dan Abednego untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita melihat
Sadrah, Mesah, Abednego memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan. Namun ketika mereka diperhadapkan bila Tuhan pun tidak menolong, komitmen mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah tidak terputuskan, tidak goyah. Mereka tetap beriman dan menyatakan itu kepada Raja Nebukadnezar. Mereka masuk dalam api. Dan Bapak Ibu, lihat dari kehidupan iman, bagaimana kesatu memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan, kedua komitmen mereka untuk percaya kepada Tuhan akan memberikan efek, akan memberikan akibat. Akibat yang pertama, mereka selamat dengan cara yang begitu ajaib. Mereka masuk ke dalam api, tetapi mereka selamat dan tidak terbakar sedikit pun. Kita lihat di ayat yang ke-27 yang menyatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dan yang kedua, efeknya yaitu pengakuan atas kekuasaan Allah dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita lihat di ayat berikut yang ke-28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Pengakuan dari Raja Nebukadnezar atas kekuasaan Tuhan Allah, bagaimana bisa dihantarkan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Efek yang ketiga, yaitu seluruh bangsa memuliakan Tuhan Allah. Bagaimana Raja Nebukadnezar menyatakan itu di ayat yang ke-29. Sebab itu aku meluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, akibat dari kehidupan iman yang begitu kokoh dari Sadrah, Mesah, dan Abednego dalam kondisi apapun mengakibatkan 3 hal baik yang boleh terjadi pada saat itu. Dan melalui Kitab Daniel pasal 3 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan bahwa di dalam berbagai kendala kehidupan, di dalam berbagai rintangan kehidupan, bahkan dalam pelayanan yang dilakukan, dalam situasi apapun yang dialami dan kita gumulkan, kita harus memiliki ketetapan hati yang setia kepada Tuhan dan yakin akan pertolongan Tuhan. Dan di dalam kita menjalani kehidupan, menjadi saksi iman dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat diiringi dengan kehidupan iman yang teguh, bukan karena pertimbangan logika kita, tetapi karena percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong,
Bahkan jika Tuhan tidak menolong pun, kita mau tetap setia kepada Dia. Kita tetap mau beriman teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang percaya, yang beriman, dan yang mengandalkan Dia. Hal ini dapat menghantar kita dalam situasi apapun yang kita hadapi, kapanpun hati dan hidup kita tetap dapat mengatakan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang ini. Kami kembali diingatkan, kami kembali ditegur, agar kami memiliki keyakinan iman yang teguh hanya kepada Tuhan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit pun, kami tetap memiliki iman yang teguh. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan iman percaya kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap beriman teguh hanya kepada Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur serta memohon.